Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Aku Dinodai Sepupuku. Biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Abang jahat. Kenapa Abang tega melakukan ini padaku? Hana sangat terkejut mendapati dirinya berada di tempat tidur yang sama dengan Bara, kakak sepupunya. Hanya ditutupi selimut. Dia tidak mengingat apa yang terjadi semalam. Kesadarannya tiba-tiba hilang setelah meneguk minuman yang diberikan Amira, adik bungsunya Bara. Kenapa kamu tidur di kamar Abang? Bara juga sontak kaget melihat keadaannya dan Hana. Abang udah hancurin masa depanku. Hana tidak kuasa menahan tangis. Acara ulang tahun Bayu ayah Bara tadi malam telah meninggalkan luka yang sangat mendalam di hati Hana. Wanita itu kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Kini dia merasa telah ternoda dan kotor karena perbuatan keluarganya sendiri. Maafin Abang, Dek. Abang juga gak tahu kenapa ini bisa terjadi. Bara meminta maaf kepada Hana. Apa dengan Abang minta maaf akan mengubah segalanya? Hana menaikkan suaranya sambil tetap menangis. Dia pun memukul-mukul dada Bara. Silakan pukul Abang sesuka kamu asalkan kamu merasa puas. Bara meraih tangan Hana dari dadanya lalu menggenggamnya. Sementara di tempat lain Amira tersenyum puas. Dia sangat bahagia karena telah berhasil menghancurkan kehidupan adik sepupunya. Juga yang dia anggap sebagai rivalnya untuk mendapatkan Ray, pemuda yang telah lama dia cintai. Tidak akan kubiarkan Ray jatuh ke pelukanmu, Hana. Amira berbicara sendiri. Ray hanya akan menjadi milikku selamanya. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Amira merasa memiliki saingan untuk mendapatkan Ray. Dia sangat kesal karena pemuda yang dia cintai tersebut lebih sering menghabiskan waktunya di kampus bersama Hana. Di samping itu, Ray juga mengaku tertarik kepada Hana. Hana dan Amira kuliah di kampus yang sama dengan Ray. Sejak duduk di bangku SMA, Amira sudah memiliki perasaan lebih terhadap Ray karena mereka juga berada di sekolah yang sama. Namun Amira tidak memiliki keberanian untuk mengutarakan cintanya. Sampai akhirnya setelah mereka melanjutkan pendidikan di kampus yang sama, Ray mengaku mengagumi Hana. Amira sangat kesal dan cemburu mendengar pengakuan Ray. Dia pun menyusun rencana agar pemuda itu menjauhi Hana selamanya. Setelah kejadian malam itu, Hana lebih banyak diam dan mengurung diri di kamar. Dia bahkan beberapa hari tidak masuk kuliah. Setiap ayah dan ibunya bertanya, dia tidak sanggup untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak ingin melihat kedua orang tuanya sedih. Sementara itu Bara juga tidak konsentrasi dalam bekerja setelah mengetahui dirinya telah melakukan perbuatan belum pantas dengan Hana. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi malam itu hingga akhirnya berhasil. Bara beberapa kali meminta maaf kepada Hana, tetapi dibalas dengan kebisuan. Dia bahkan berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi malam itu. Namun Hana tetap tidak memberikan respon, justru lebih memilih menjaga jarak. Angkat teleponnya, Han, ucap Bara sambil menempelkan ponsel di telinganya. Dia masih tetap berusaha menghubungi Hana. Sementara Hana hanya memandangi layar ponselnya. Dia menitikkan air mata melihat nama yang terpampang di layar. Dia masih belum percaya kalau saat ini dirinya tidak suci lagi. Kehormatannya jatuh ke tangan kakak sepupunya sendiri. Akhirnya setelah beberapa menit, Hana pun memilih mengangkat telepon. Jangan ganggu aku. Abang belum puas menghancurkan hidupku. Hana meninggalkan suara sambil menangis. Abang gak pernah ada niat untuk hancurin hidup kamu, Dek. Bara tetap sabar memberikan balasan. Kenapa malam itu aku tidur di kamar Abang? Udah berapa kali Abang jelasin, Abang juga gak tahu. Tapi Abang akan tetap bertanggung jawab, Dek. Abang mohon, jangan hindari Abang. Tanpa memberikan balasan, Hana langsung mematikan telepon. Dia tidak tertarik dengan janji yang Bara ucapkan karena dia sangat tahu seperti apa kelakuan kakak sepupunya itu selama ini. Baginya Bara tidak lebih dari lelaki yang selalu mempermainkan wanita. Heran deh lihat Bang Bara, gonta-ganti pacar mulu. Hana beberapa kali mengatakan hal itu kepada Amira. Cowok tampan dan mapan mah bebas. Amira dengan bangga memberikan balasan. Kamu gak kasihan lihat mantan-mantannya? Tanya Hana. Enggak dong, kan mereka sendiri yang mau dipacarin sama Bang Bara. Hana tidak mengerti dengan jalan pikiran Amira. Dia sedikit kecewa mendengar jawaban yang keluar dari bibir sepupunya itu. Dia merasa kalau Amira tidak memahami perasaan sesama perempuan. Dia berharap semoga Amira tidak mengalami hal yang sama seperti para wanita yang dipermainkan Bara. Sayang, ada Bara nih. Hana dikagetkan suara Maya ibunya sambil mengetuk pintu.
Hana kembali mengingat apa yang terjadi terhadap dirinya setelah mendengar nama Bara. Dia sama sekali tidak mengharapkan kedatangan pemuda itu. Setiap melihat wajah Bara, kebencian yang selalu dia rasakan. "Sayang, kenapa kamu diam aja?" Maya kembali mengetuk pintu kamar Hana. "Hana lagi pengen sendiri, Mah." Akhirnya Hana memberikan balasan dari kamarnya. "Tapi Bara pengen ngomongin hal penting." Hana makin kesal mendengar nama yang disebut ibunya. Dia pun menutup telinga dengan kedua tangannya. Sementara itu Bara bingung harus bagaimana mengatakan tujuannya bertemu Hana. Dari lubuk hati yang paling dalam, dia ingin mengungkapkan apa yang terjadi antara dirinya dan Hana saat ini. Namun lidahnya terasa keluh ketika ingin menyampaikan kejujuran itu kepada Maya. Sepertinya Hana gak mau buka pintu nih, Bar. Maya menggeleng di depan Bara lalu mengangkat bahu. "Gak apa-apa tante, saya tunggu aja. Bara tetap ingin bertemu dengan Hana saat ini juga." "Kamu serius? Kamu kan harusnya ngantor." Maya mengerutkan dahi mendengar jawaban keponakan suaminya tersebut. "Tadi saya udah izin sama papi." "Ya udah, kalau kamu maunya gitu, duduk aja dulu. Gak mungkin kan kamu nunggu sambil berdiri di sini?" Maya pun mengajak Bara ke ruang TV. "Hana baik-baik aja kan tante?" tanya Bara setelah dirinya dan Maya duduk di sofa. Maya akhirnya menceritakan perubahan sikap Hana dalam beberapa hari ini. Maya mengaku kalau anak tunggalnya itu lebih sering mengurung diri di kamar dan memilih tidak masuk kampus. Nafsu makan Hana juga berkurang. Bara makin merasa bersalah setelah mendengar penuturan Maya. Dia tidak ingin melihat Hana larut dalam kesedihan. Dia sangat tahu apa yang adik sepupunya itu rasakan saat ini. Dia kembali mengingat nokta merah milik Hana di spray tempat tidurnya kala itu. "Hana gak ngomong sesuatu ke tante?" Bara kembali bertanya. "Itu yang buat om dan tante bingung. Biasanya dia selalu terbuka kalau lagi ada masalah. Kali ini sikapnya benar-benar beda." Maya memberikan penjelasan. "Oh ya, kenapa kamu tiba-tiba perhatian banget sama Hana?" Bara salah tingkah mendengar pertanyaan Maya. Dia berusaha memikirkan jawaban yang tidak mencurigakan. "Itu Hana tante, maksudnya Hana itu sudah saya anggap seperti Sandra dan Amira." Laki-laki itu menyebutkan nama kedua adiknya. "Oh, tante pikir ada sesuatu yang istimewa." "Istimewa apa maksud tante?" Bara penasaran. "Kan mami kamu dari dulu pengen jodohin kamu sama Hana, tapi kamu dan Hana selalu nolak." Bara sadar kalau dirinya tidak setuju dengan yang namanya perjodohan. Apalagi selama ini dia bebas menjalin hubungan dengan gadis yang dia inginkan. Di samping itu dia tetap menganggap Hana sebagai gadis ingusan karena usia mereka terpaut 11 tahun. "Hana gak mau punya suami seperti Bang Bara. Dia itu playboy, Mah. Pah, pergaulannya dengan pacar-pacarnya juga bebas banget." Hana selalu menolak jika kedua orang tuanya membicarakan perjodohan kepada dirinya. "Bebas gimana maksud kamu?" Maya tidak mengerti dengan maksud ucapan Hana. "Hana gak mungkin cerita ke papa dan mama. Hana gak mau kalau papa dan mama kasih penilaian jelek terhadap Bang Bara." Hana tidak ingin jika Bara dianggap sebagai laki-laki tidak bermoral oleh ayah dan ibunya. Sebab di mata kedua orang tuanya, kakak sepupunya itu adalah orang hebat. Mereka katakan hebat karena Bara langsung dipercaya mengelola perusahaan setelah lulus kuliah. "Kalau mama jadi kamu, mama gak akan nolak dijodohin dengan Bara." Maya beberapa kali melontarkan pernyataan itu kepada Hana. "Pokoknya Hana gak mau, Mah. Jangan paksa Hana." Hana tetap bersikuku untuk tidak menerima perjodohan dengan Bara. Baginya Bara tidak memiliki cinta yang tulus karena terlalu sering gonta-ganti pasangan. Dia juga merasa jijik dengan perbuatan Bara karena beberapa kali melihat pemuda itu masuk hotel bersama wanita yang berbeda. "Abang ngapain masih di sini?" Bara terkejut mendengar suara Hana yang kini telah berdiri di samping sofa ruang TV. "Abang nungguin kamu, Dek." "Untuk apa? Abang lebih baik pergi." Hana menaikkan suara. "Kamu kenapa sayang? Kok kasar gitu sama abang sendiri?" Maya sangat heran melihat sikap Hana. "Hana lagi gak pengen ketemu dia, Mah." Hana menatap Bara dengan sinis. "Pokoknya mama gak mau lihat kamu kasar sama Bara. Gini aja, mama pergi supaya kalian bebas ngobrol. Apapun masalah kalian harus segera diselesaikan." Maya pun berdiri lalu meninggalkan Bara dan Hana di ruang TV. "Abang khawatir sama kamu, Dek." Bara bangkit dari duduknya lalu menghampiri Hana. "Aku gak mau ketemu cowok yang udah hancurin hidup aku." Hana mendorong tubuh Bara. "Apa maksud kamu sayang?" Maya terkejut mendengar ucapan Hana. "Mama." Hana juga kaget melihat ibunya yang kini berdiri di belakangnya. Hana dan Bara tidak tahu kalau Maya sengaja ingin mendengar pembicaraan mereka. Wanita itu curiga melihat sikap Hana dan Bara yang tidak seperti biasanya. Sekarang dia makin heran setelah mendengar apa yang keluar dari bibir Hana. "Menghancurkan gimana maksud kamu sayang? Kenapa kamu ngomong seperti itu ke Bara?" tanya Maya kepada Hana. "Gak ada, Mah.
Mama pasti salah dengar. Hana tetap tidak ingin mengatakan kebenaran kepada Maya. Mama gak mungkin salah dengar. Kalian pasti menyembunyikan sesuatu dari Mama. Maya tidak percaya dengan jawaban yang Hana berikan. Kenapa kita gak jujur aja dek sama tante? Bara membuka suara. Abang diam. Lebih baik abang keluar dari rumah ini sekarang. Hana sangat kesal dan marah mendengar saran dari Bara. Dia muak melihat pemuda itu. Akhirnya dia pun beranjak meraih kunci motor lalu berlari menuju depan rumah. Sementara Maya makin bingung melihat tingkah anaknya tersebut. Dia tidak mengerti kenapa Hana berubah menjadi sosok yang berbeda dari biasanya. Dia pun menghempaskan bobot tubuhnya ke sofa sambil berpikir. Maaf tante, saya harus kejar Hana. Ucap Bara karena mendengar deru motor Hana meninggalkan rumah. Dia langsung beranjak setelah melihat anggukan Maya. Kini Bara menyusuri jalan untuk mengikuti Hana. Dia takut terjadi sesuatu terhadap adik sepupunya itu. Dia sangat bingung harus bagaimana meminta maaf kepada wanita itu. Dia sudah beberapa kali memberikan penjelasan kalau dirinya tidak pernah bermaksud melakukan hubungan terlarang yang terjadi malam itu. Dek, berhenti! Bara berteriak setelah mobilnya sejajar dengan motor Hana. Hana tidak memberikan balasan. Dia justru menangis mengingat apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Dia tidak pernah menyangka akan kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya dalam satu malam. Dek, abang mohon berhenti. Bara kembali berteriak, namun tetap tidak ada balasan dari Hana. Tanpa berpikir panjang, Bara pun melajukan mobilnya, kemudian berhenti hingga membuat Hana terkejut dan menghentikan motornya. Bara segera keluar mobil lalu menghampiri Hana. Dia meraih tangan wanita itu kemudian mengajaknya masuk kendaraan roda 4 miliknya. Dia terpaksa bersikap tegas karena tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terhadap Hana. Mau abang apa sih? Aku gak mau ikut abang. Hana bersuara setelah duduk di mobil. Kamu ikut abang. Ini abang lagi minta Pak Dimas ke sini untuk ambil dan antar ke rumah kamu. Bara pun menelpon sopir pribadi keluarganya. Kenapa gak kuliah, Han? Tanya Amira kepada Hana. Tumben kesini sama Bang Bara. Dia mendapati Bara dan Hana duduk di kursi taman belakang. Tujuan Bara memaksa Hana masuk mobilnya tadi untuk membawa adik sepupunya itu ke rumahnya. Hana makin kesal karena disambut pertanyaan yang tidak ingin dia dengar dari Amira. Dia kembali mengingat kejadian Amira memberikan minuman kepadanya malam itu. Lagi malas aja. Hana memberikan balasan. Malas? Tapi datang ke sini kok nggak malas? Amira sangat tahu kenapa Hana tidak masuk kuliah beberapa hari ini. Dia kembali merasakan kemenangan atas apa yang terjadi terhadap Hana. Abang kamu yang memaksa aku ke sini. Hana merasa disudutkan oleh sepupunya tersebut. Oh ya? Tadi aku pulang kuliah sama Ray. Dia nganter aku. Amira sangat bahagia karena dia merasa makin dekat dengan Ray sejak Hana tidak masuk kampus. Oh ya? Tumben? Sejak kapan kalian sedekat itu? Hana sengaja melontarkan pertanyaan itu karena sejak masuk kuliah beberapa bulan ini Ray lebih dekat dengannya. Sejak kamu gak ngampus, puas. Amira pun beranjak meninggalkan Bara dan Hana. Hana tidak bermaksud bersikap seperti itu kepada Amira, tetapi dia melakukan itu karena merasa curiga terhadap gadis tersebut. Dia berpikir jika seandainya dirinya tidak menerima minuman yang Amira berikan malam itu, kehormatannya masih tetap terjaga. Siapa Ray? Bara tiba-tiba membuka suara. Apa urusan abang? Apa abang harus tahu tentang orang yang kami bicarakan tadi? Hana tidak terima dengan pertanyaan Bara. Dulu abang mungkin gak ingin tahu dan harus tahu. Tapi sekarang, Bara menjadi sesuatu yang ingin dia ucapkan. Tapi apa bang? Ada apa dengan sekarang? Kamu tanggung jawab abang. Abang jangan asal ngomong. Aku bukan tanggung jawab abang, tapi tanggung jawab orang tuaku. Hana pun berdiri dan berniat akan meninggalkan Bara. Akan tetapi sebelum melangkah, Bara mengucapkan sesuatu yang tidak Hana pikirkan sama sekali. Jika kejadian malam itu membuahkan hasil, benih abang ada di rahim kamu, dek. Itu artinya kamu tanggung jawab abang. Mendengar penuturan Bara, Hana pun terdiam lalu kembali duduk. Tanpa diminta, air matanya kini jatuh membasahi pipi. Tidak, aku gak mau hamil. Dia berteriak sambil memukul-mukul perutnya. Siapa yang hamil? Anita ibu Bara tiba-tiba muncul karena mendengar teriakan Hana. Hana sangat bingung setelah mendengar suara kakak dari ayahnya tersebut. Dia sengaja pergi dari rumah supaya tidak mendapatkan pertanyaan beruntun dari ibunya. Sekarang dia kembali dihadapkan pada situasi yang lebih berat. Dia pun segera mengusap air matanya. Siapa yang hamil sayang? Anita kembali bertanya kepada Hana. Dia pun menghampiri keponakannya itu lalu duduk di sampingnya. Maksud tante? Hana bersikap seolah-olah tidak mengerti dengan maksud pertanyaan Anita. Tadi tante dengar kamu sebut kata hamil. Apa Bara berbuat aneh-aneh? Anita melirik anaknya yang kini berdiri di depannya. Bara tidak tahu harus berkata apa. Dari lubuk hati yang paling dalam, dia ingin jujur kepada ibunya.
Namun saat dalam perjalanan menuju rumahnya tadi, Hana telah mengingatkan dirinya untuk tetap merahasiakan apa yang terjadi di antara mereka. Enggak tante, Hana memberikan jawaban dengan kebohongan. Daripada kamu melakukan hal aneh, lebih baik nikahin Hana, ucap Anita kepada Bara. Memangnya Hana mau nikah sama aku? Coba memitanya Hana. Bara sengaja memberikan balasan yang berbeda dari biasanya setiap sang ibu meminta dirinya menikahi Hana. Tumben jawaban kamu beda. Biasanya kamu pasti nolak kalau mami minta kamu nikahin Hana. Anita merasakan sesuatu yang berbeda terhadap anaknya. Maaf tante, Hana pulang dulu. Hana berusaha menghindar dari pembicaraan Anita dan Bara. Tuh kan, selalu mengalihkan topik setiap tante mau ngomong serius. Tante masih penasaran dengan kata hamil yang kamu ucapkan tadi. Anita meraih tangan Hana lalu menggenggamnya. Hana, gak ada ngomong kata itu tante. Hana tetap tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Tante tetap gak percaya. Kenapa kamu tiba-tiba berkunjung ke rumah tante? Tadi Amira bilang kamu datangnya sama Bara. Padahal dia harusnya ngantor. Ada apa sayang? Apa yang kalian sembunyikan? Anita tetap curiga melihat kehadiran Bara dan Hana di rumahnya pada saat jam kerja. Bara tiba-tiba berlutut lalu memegang kedua kaki Anita. Wanita parubaya itu makin heran melihat tingkah anaknya. Sementara Hana berusaha memberikan isyarat kepada Bara agar tidak mengungkapkan apa yang telah terjadi di antara mereka. Akan tetapi Bara tidak memedulikan isyarat yang Hana tunjukkan. Dia merasa yakin akan menceritakan semuanya kepada ibunya. Dia juga tidak ingin dianggap sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab. Maafin aku, Mi. Aku udah nodai Hana. Akhirnya Bara berhasil mengatakan yang sebenarnya. Apa? Hana gak tahu diri. Anita spontan mendaratkan tamparan di wajah Bara. Ada berita hangat di kelas tentang kamu, Han. Amel, sahabat Hana mengirimkan pesan malam ini. Berita apa, Mel? Hana penasaran. Kata mereka, kamu gak ngampus karena baru merasakan malam pertama. Apa? Hana sangat terkejut membaca pesan dari Amel. Dia tidak pernah menyangka kalau apa yang terjadi terhadap dirinya telah diketahui orang lain, bahkan teman sekelasnya. Selama ini dia sangat yakin kalau kejadian malam itu hanya dia dan Bara yang tahu. Akan tetapi Hana kembali mengingat apa yang Bara katakan tadi saat mereka berbincang di taman bersama Anita. Bara mengaku sangat yakin kalau seseorang telah menjebak mereka hingga melakukan hubungan belum pantas itu. Aku juga gak tahu kenapa kami melakukan itu, Mi. Bara memberikan penjelasan kepada Anita. Apa maksud kamu, Bar? Tadi kamu ngaku menodai Hana. Jadi itu terjadi bukan karena kamu sengaja. Anita menaikkan suaranya. Iya, Mi. Aku gak sejahat itu. Aku gak pernah melakukan hubungan seperti itu sebelumnya. Bara meyakinkan ibunya. Sementara itu Hana sangat terkejut mendengar pengakuan Bara. Dia sama sekali tidak percaya terhadap pemuda itu. Baginya Bara sama saja dengan lelaki hidung belang yang hobi gonta-ganti pasangan dan melakukan perbuatan bejatnya di hotel. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu segera nikahi Hana. Anita dengan tegas mengucapkan keinginannya tersebut kepada Bara. Dari awal aku udah bilang aku akan bertanggung jawab, Mi. Tapi Hana gak kasih respon. Bara melirik Hana. Kenapa sayang? Apa kamu gak setuju menikah dengan Bara? Tanya Anita kepada Hana. Maaf tante, Hana gak pernah punya niat untuk menikah dengan Bang Bara. Hana menolak keinginan Anita karena merasa jijik membayangkan Bara melakukan hubungan tidak pantas dengan wanita-wanita di luar sana. Di samping itu Hana sangat tahu kalau Bara masih memiliki hubungan dengan perempuan yang bernama Yuni. Ini foto kamu kan, Han? Hana sangat terkejut melihat foto yang dikirim Amel. Air mata Hana kini jatuh membasahi pipi setelah melihat foto dirinya dan Bara yang hanya ditutupi selimut. Namun Hana tidak mengerti kenapa wajah Bara ditutupi stiker. Dia makin curiga terhadap orang yang memberikannya minuman malam itu. Hana tidak tahu harus bagaimana sekarang. Dia sangat takut jika kedua orang tuanya mengetahui kejadian menyakitkan itu. Dia bahkan memohon agar Bara dan ibunya menyimpan rahasia tersebut. Tanpa pikir panjang, dia pun segera menelpon Amel untuk mencari tahu tentang foto itu. Kamu mau baik-baik saja kan, Han? Amel langsung melontarkan pertanyaan kepada Hana. Aku dijebak, Mel. Tangis Hana makin pecah. Siapa yang tega jebak kamu, Han? Aku juga gak tahu, Mel. Tapi itu fotoku sama Bang Bara, abangnya Amira. Hana memberikan penjelasan kepada Amel. Kenapa hanya wajah kamu yang gak ditutupin? Itu yang buat aku curiga, Mel. Curiga sama siapa? Amel sangat penasaran. Akhirnya Hana pun menceritakan apa yang terjadi pada malam acara ulang tahun ayah Bara. Saat itu dia sangat menikmati kemeriahan pesta tersebut karena tamu yang diundang tidak hanya anggota keluarga, tetapi rekan bisnis keluarga Bara juga. Malam itu Hana bahkan sempat melihat Bara dan Yuni sedang berdansa. Namun Hana merasakan sesuatu yang aneh atas pandangan Bara kepadanya.
Dia pun langsung memalingkan wajah dan kembali fokus berbincang dengan Amira. Bang Bara dan Kak Yuni romantis banget ya, ucap Hana kepada Amira. Iya, tapi aku kurang suka sama Kak Yuni walaupun dia pacar Bang Bara paling lama. Amira memberikan balasan sambil melihat ke arah Bara dan Yuni. Kenapa? Harusnya kamu dukung Bang Bara karena udah mulai setia. Dia udah lama gak ganti pacar. Hana tidak mengerti kenapa Amira tidak menyukai Yuni. Amira tidak memberikan respon lagi. Dia justru memberikan minuman yang sejak tadi dia genggam kepada Hana. Tanpa menaruh curiga sama sekali, Hana langsung meneguknya. Beberapa menit kemudian, dia merasa pusing lalu berpamitan ke kamar mandi. Hana tidak tahu ketika dirinya mulai hilang kesadaran, Amira dengan mengenakan penutup kepala segera menghampirinya, lalu membawanya ke kamar Bara. Kemudian membaringkannya ke tempat tidur. Amira ingin agar Bara bertanggung jawab terhadap Hana. Setelah acara selesai dan para undangan mulai meninggalkan rumah keluarga Bara, Amira pun memberikan minuman yang sama kepada kakaknya, hingga membuat laki-laki itu merasa kepanasan. Amira tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun menuntun Bara menuju kamar yang sama dengan Hana. Dia sengaja mengunci pintu dari luar setelah membaringkan Bara di samping Hana. 1 jam kemudian, Amira kembali ke kamar Bara. Apa yang dia inginkan akhirnya menjadi kenyataan, di mana Bara dan Hana terlihat seperti pasangan suami istri. Amira pun memakaikan selimut untuk kakak dan sepupunya tersebut, lalu mengambil foto mereka. Dia sangat puas karena satu tindakan akan menyelesaikan 2 masalah. Aku gak nyangka banget kalau ternyata Hana bukan cewek baik-baik. Amira sangat senang mendengar penilaian yang disampaikan teman-temannya di kampus tentang Hana. Aku tetap gak percaya kalau Hana sengaja berbuat tidak pantas seperti di foto. Ray tidak setuju dengan ucapan teman-temannya. Itu karena kamu suka sama Hana, Ray. Amira memberikan balasan. Dia cewek baik-baik, gak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Ray masih tetap yakin kalau Hana bukan seperti yang teman-temannya tuduhkan. Terserah kamu deh, kamu udah dibutakan cinta. Amira sangat kesal mendengar jawaban Ray. Kamu sebagai kakak sepupu harusnya belain Hana. Tapi kenapa kamu justru diam aja ketika mereka memberikan penilaian buruk tentang Hana? Ray tidak habis pikir dengan cara berpikir Amira. Sementara di tempat lain, Bara dihampiri Yuni ke kantornya. Dia kesal melihat kedatangan wanita yang masih berstatus sebagai kekasihnya tersebut. Dia mulai menjaga jarak sejak dirinya berniat untuk bertanggung jawab atas Hana. Sikap kamu kenapa berubah akhir-akhir ini? Tanya Yuni kepada Bara. Setiap ditelepon selalu gak diangkat. Chat aku juga dianggurin, hanya dibaca. Kamu lagi ada masalah. Yuni tidak tahu kalau saat ini pikiran Bara hanya tertuju kepada Hana. Sejak kejadian malam itu, perasaannya yang mulai tumbuh untuk Hana makin membesar. Dia baru menyadari kecantikan adik sepupunya itu setelah berstatus sebagai mahasiswi. Kamu kok diam aja? Jawab dong sayang. Yuni memegang lengan Bara. Sebelum memberikan jawaban, Bara dikagetkan ada panggilan masuk dari ponsel yang dia genggam sejak tadi. Dia pun melihat layar, terdapat nama Hana. Dia sangat bahagia karena wanita yang baru dia pikirkan kini menghubunginya. Halo, kamu kenapa nangis, Dek? Kamu di rumah kan? Abang kesana sekarang. Kamu mau kemana? Siapa yang nelpon kamu? Tanya Yuni kepada Bara. Maaf, aku buru-buru, kamu pulang aja. Bara menepiskan tangan Yuni lalu keluar dari ruangannya. Yuni tidak tinggal diam, dia pun mengikuti kekasihnya itu. Dia tidak mengerti kenapa laki-laki yang dia cintai itu langsung masuk mobil lalu bergerak meninggalkan kantor. Dia juga memasuki kendaraan roda 4 miliknya, kemudian mengikuti Bara. Sementara itu Hana memilih duduk di taman belakang untuk menumpahkan air matanya yang sulit untuk dibendung. Dia sengaja menyendiri agar ibunya tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Namun dia ingin berbagi cerita dengan seseorang. Akhirnya Hana memilih menghubungi Bara. Dia ingin menunjukkan foto yang dikirim Amel ke ponselnya. Dia juga ingin meminta Bara mencari tahu orang yang telah menyebarkan foto mereka. Dia tidak sanggup menanggung beban sendirian. Siang Tante, Bara menyapa Maya yang sedang bersantai di ruang TV. Kok aja kamu kelihatan panik? Ada apa? Maya menyadari perubahan mimik wajah Bara dan gerak-geriknya yang tidak seperti biasanya. Saya mau ketemu Hana Tante. Kenapa buru-buru gitu? Kamu lagi ada masalah dengan Hana? Maya masih penasaran. Enggak Tante. Ya udah, nasihatin tuh adik kamu supaya pergi ngampus. Entah kenapa dia sekarang jadi pemalas. Kalau ditanyain malah diam. Maya sedikit kesal mengingat sikap Hana akhir-akhir ini. Dia di taman belakang. Baik Tante, saya langsung ke belakang sekarang. Bara pun meninggalkan Maya lalu menghampiri Hana. Bara sangat terkejut mendapati Hana menangis terseduh-seduh sambil memandangi layar ponselnya. Dia tidak kuasa melihat air mata adik sepupunya itu. Dia pun makin mendekat lalu turut melihat ponsel dalam genggaman Hana. Siapa yang kirim foto ini, Dek? Tanya Bara lalu meraih benda itu. Amel, teman sebangkuku. Hana memberikan jawaban.
Bara tidak tinggal diam, dia pun meraih tubuh Hana lalu mendekapnya. Abang akan cari tahu orang yang menyebarkan foto ini. Bara mengusap-usap punggung Hana. Teman-teman satu kelas udah lihat foto ini bang, ucap Hana lalu melepas pelukan Bara. Aku takut jika dosen sampai tahu. Aku pasti langsung dikeluarkan dari kampus, aku harus gimana? Wanita itu memukul-mukul dada pemuda di depannya. Kamu tenangin diri dulu dek, abang gak mau lihat kamu nangis. Bara pun mengusap air mata Hana. Sementara itu Yuni sangat kesal mengetahui Bara ke rumah Hana. Baginya Hana adalah saingan terberatnya untuk memiliki Bara karena dalam beberapa minggu terakhir ini, laki-laki yang berstatus sebagai kekasihnya itu sering bercerita tentang Hana. Apa kamu ingat sesuatu saat acara ulang tahun papi? Tanya Bara kepada Hana. Dia telah berhasil membuat wanita itu tidak menangis lagi. Yang aku ingat, Amira kasih aku minuman. Setelah itu kepalaku tiba-tiba pusing. Aku pun pamit ke kamar mandi. Saat masih setengah sadar, seseorang memapahku. Tapi aku gak tahu siapa dia karena memakai kain untuk menutup kepalanya. Hana pun menceritakan apa yang dia ingat malam itu. Amira, kenapa bisa sama? Bara sangat terkejut. Sama apa maksud abang? Dia juga kasih abang minuman. Setelah itu abang tiba-tiba merasakan panas dan seperti ingin melakukan sesuatu. Hanya itu yang abang ingat. Apa mungkin Amira yang jebak kita bang? Hana makin curiga terhadap sepupunya itu. Gak mungkin dek. Apa alasan dan tujuannya? Bara tidak percaya kalau adiknya melakukan perbuatan jahat. Kenapa abang bilang gak mungkin? Apa karena adik sendiri? Coba berpikir logika dek. Mana mungkin seorang adik tega mencelakai abangnya? Terserah abang. Hana menaikkan suaranya. Percuma aja aku minta abang kesini. Tetap aja gak ada solusi. Sekarang kamu boleh pergi. Gak usah so peduli dengan penderitaanku. Lebih baik kita gak usah ketemu. Hana pun memalingkan wajah lalu membelakangi Bara. Dia sangat kecewa dengan penuturan laki-laki itu. Sekarang dia benar-benar merasa sendirian dalam menanggung beban berat hidupnya. Dia tidak ingin berbagi cerita lagi dengan Bara. Dek, jangan minta abang jauhin kamu. Abang harus tanggung jawab atas apa yang terjadi. Apa kamu gak setuju dengan keputusan mami? Bara kembali mendekati Hana. Putusan apa maksud abang? Kita nikah, ucap Bara dengan yakin. Sebelum memberikan jawaban, tiba-tiba seseorang yang sangat Hana kenal memanggil dirinya. Hana, aku mencintaimu. Kamu ngapain di sini, Ray? Hana sangat terkejut melihat Ray di rumahnya. Selama ini pemuda itu mengantarkannya saat pulang kuliah hanya di depan rumah. Aku kangen sama kamu. Aku juga ingin mengatakan, gak percaya dengan foto itu. Ray berjalan ke arah Bara dan Hana. Kenapa kamu gak percaya? Kamu gak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Walaupun kita baru kenal beberapa bulan, tapi aku tahu kalau kamu cewek baik-baik. Ray dengan yakin mengatakan apa yang dia pikirkan kepada Hana. Hana sangat terharu karena seseorang yang dekat dengannya di kampus mengaku tidak percaya dengan apa yang dia lihat di foto. Di samping itu, Hana juga tidak menyangka kalau Ray menyatakan cinta kepadanya saat orang lain berpikiran buruk terhadap dirinya. Amel telah menceritakan apa yang terjadi di kampus. Teman-teman sekelas Hana hampir semua memberikan penilaian menyakitkan setelah melihat foto dirinya. Mereka menganggap Hana sebagai wanita tidak punya harga diri. Aku kesini untuk menyemangati kamu. Ray semakin mendekati Hana dan berniat akan meraih tangannya. Akan tetapi Bara tidak tinggal diam. Dia langsung mencegah pemuda itu. Gak perlu pegang tangan, cukup ngobrol aja. Dia menatap Ray dengan sinis. Sementara Hana sangat heran melihat sikap Bara. Dia berpikir jika kejadian malam itu tidak pernah ada, dia akan mengatakan kalau dirinya juga memiliki perasaan yang sama dengan Ray. Namun untuk saat ini, Hana merasa tidak pantas lagi untuk pemuda yang baru menyatakan cinta kepadanya. Aku mencintai Hana. Ray memberikan balasan kepada Bara. Apa salah jika aku ingin menyemangatinya? Dia kesal kepada laki-laki itu hingga mengingatkan dirinya tentang sikap Amira yang turut berpikiran buruk terhadap Hana. Ngomong aja bisa kan? Gak perlu bersentuhan. Bara tidak terima dengan cara Ray yang ingin memegang tangan Hana. Abangnya Amira kan? Tolong bilang ke adik abang supaya punya hati. Bisa-bisanya dia juga ikut jelek-jelekin Hana di kelas. Apa seperti itu yang disebut sebagai keluarga? Ray merasa puas menyampaikan hal itu kepada Bara. Amira gak mungkin seperti itu. Bara tidak percaya dengan penuturan Ray. Wajar sih, abang bela adik sendiri. Tapi aku gak habis pikir, kenapa orang sebaik Hana dibenci oleh sepupunya sendiri. Mungkin ada yang salah dengan hati Amira. Ray makin kesal mengingat sikap Amira yang sering berbicara tidak baik tentang Hana. Jangan sembarangan ngomong tentang adik saya, ucap Bara. Sejak masuk kampus, hampir tiap hari Amira jelek-jelekin Hana ke saya, bang. Padahal saya udah jujur ke dia kalau saya mencintai Hana.
Ray pun dengan tegas mengatakan akan tetap membela dan menjaga Hana jika orang lain menyakitinya, termasuk Amira. Mendengar penuturan Ray, dada Bara tiba-tiba sesak. Dia tidak terima jika laki-laki lain bersikap manis atau peduli terhadap Hana. Maaf Ray, aku gak bisa terima perasaan kamu. Hana pun menolak ungkapan cinta Ray. Kenapa Han? Apa kamu gak menyadari sikapku selama ini? Kamu pantas dapat cewek yang lebih baik dariku. Maksud kamu apa? Kamu pikir aku akan mundur setelah melihat foto itu? Gak sama sekali, Han. Gimana kalau foto itu benar? Kalau ternyata aku udah kehilangan segalanya? Itu gak mungkin. Itu pasti perbuatan seseorang yang sengaja fotoin kamu dalam keadaan tidur. Bagaimana dengan cowok di sampingnya? Bisa aja dia diminta ngelakuin itu. Aku percaya kalau kamu baik-baik aja. Mendengar penuturan Ray, Hana makin yakin untuk menolak cintanya. Dia akhirnya sadar kalau Ray tidak mungkin menerima dirinya yang tidak suci lagi. Ray berani mengutarakan cintanya karena merasa yakin kalau Hana tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak pantas. Hana dengan tegas mengatakan kalau dia tidak menerima cinta Ray. Dia mengaku kalau dirinya hanya menganggap Ray sebagai sahabat selama ini, walaupun kenyataannya dia telah membohongi hati dan perasaannya. Sementara di tempat lain, Bara mondar-mandir di ruangan kerjanya. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa sekarang mengingat Hana yang masih berbincang dengan Ray tadi saat ditinggalkan. Dia terpaksa pergi karena Hana mengusir dirinya. Semoga Hana gak terima cinta Ray. Aku gak ikhlas. Bara sesak membayangkan tatapan mesra Ray terhadap Hana. Kenapa aku segila ini sekarang? Mana Bara yang dulu? Bara yang biasanya dikejar-kejar cewek. Bara yang biasanya tidak mengenal cinta yang sesungguhnya. Seorang Bara jika menjalin hubungan dengan cewek hanya sebagai teman untuk senang-senang. Kenapa anak ingusan itu membuatku seperti orang takut kehilangan? Hana, kamu membuatku gila. Bara memandangi foto Hana di ponselnya. Dia baru menyadari perasaannya dalam beberapa bulan ini terhadap adik sepupunya itu. Dia mengaku kalau Hana makin cantik dan mempesona. Oleh karena itu, dia tidak berpikir panjang untuk mengatakan kalau dirinya akan bertanggung jawab atas kejadian malam itu. Bara, apa yang kau lakukan pada Hana? Bara dikagetkan suara Haris, ayah Hana. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini ya. Dan nanti Nisa bakal lanjutin cerita ini sampai tamat. Mohon maaf apabila aku ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.